berdakwah pertama-tama tentang akidah. Sebab akidah ini barometer diterima atau ditolaknya amal. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan pentingnya dan takutnya bagaimana kepada syirik. Sebab orang yang syirik besar, seandainya dia mati dalam kondisi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka antara dirinya dengan neraka sangat dekat. Hanya kematian. Kalau begitu dia mati, abad dan abad selama-lamanya penyesalan dan penderitaannya. Tidak ada ujungnya. Adapun orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia umpamanya, semoga Allah lindungi diri kita, memiliki dosa-dosa besar dan Allah ingin membersihkan dosanya, kemudian dimasukkan ke neraka, ada harapan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya dia mentauhidkan kepada Allah, tidak membawa dosa syirik besar. Dilihat di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita, hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mensekutukan kepadanya. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Berarti kalau syirik kecil masih diampuni ya, Pak? Nah, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bagaimana kalau syirik kecil? Kalau syirik kecil ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirik kecil, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku takuti dari beberapa aku takuti yaitu syirik kecil. Ini hitopnya kepada sahabat. Sahabat saja diingatkan oleh Rasul yang paling ditakuti dari beberapa yang ditakuti itu syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasul? Apa syirik kecil itu? Qala ar-riya. Dijawab oleh Rasul yaitu riya. Nah, kalau riya dia masuknya kepada syirik kecil, membatalkan amal, menghapus amal yang sedang dikerjakan. Adapun syirik besar, jadi menyembah kepada selain Allah, dia menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada yang lainnya. Dia meminta kepada Allah juga meminta kepada yang lainnya. Dia berlindung kepada Allah dari kejahatan juga kepada yang lainnya. Nah, ini maka jatuh kepada syirik besar. Bahkan meminta kepada malaikat sekalipun tidak boleh. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Batal kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, beristi'anah, meminta tolong ini adalah bagian realisasi dari tauhid rububiyah. Sedangkan na'budu, beribadah hanya kepada Allah, realisasi daripada tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau meminta, memintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh pakai pelantara. Ada suka kan? Supaya doa lebih cepat dikabul, maka datang ke kuburan. Mau kuburan wali, kuburan syekh, meminta doa kepada wali tersebut. Maka bagaimana orang yang sudah mati kita minta doa kepadanya? Dia tidak bisa mengaminkan. Mengaminkan saja tidak bisa, apalagi ada lagi datang ke kuburan meminta kesembuhan. Padahal orang yang mati juga matinya disebabkan karena dia penyakit. La haula wala quwata illa billah. Realisasi yang ada, realitas di masyarakat, orang meminta kekayaan datang ke mana? Ke dukun. Supaya apa? Umpamanya supaya laris atau supaya tidak mempan dibacok. Padahal dianya saja kepleset jatuh berdarah. Astagfirullahaladzim. Dukunnya saja buka usaha bangkrut. Lah kok ada orang meminta kepadanya supaya laris. Nah, ini disebabkan karena apa? Cacatnya akidah.